Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang pengikut Ibu P, Bapak Ibu ya. Karena banyak banget Bapak Ibu channel-channel baru yang membahas tentang Ibu P ya, dan mengikuti jejaknya. Jadi nama channel Ibu ini Cahaya Hati. Jadi saudara lihatlah nanti di YouTube, saya di hati ya. Jadi ibu ini, apa yang dilakukan Ibu P sangat-sangat turun temurun itu loh Bapak Ibu ya. Kalau kata peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya kan. Jadi apa yang dibahas oleh seorang pengajar akan turun temurun, orang yang mendengarnya ya itu nggak akan lari ya kan. Jadi ibu ini nggak banyak bicara ya, bicara tidak banyak ya, tapi ibu ini membahas tentang kemuliaan Tuhan. Kucing. Kemuliaan Tuhan itu ada Bapak Ibu. Kadang ibu ini pergi saat matahari memancarkan cahaya energinya ya kan. Jadi ya kalau saya melihat macam nggak ada kerjaan gitu Bapak Ibu. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Kita baca dulu firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1 ya. Ibrani 12 ayat 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saksi-saksi kita banyak. Maksudnya ini banyak para malaikat yang menonton saudara, watching you. Jadi apapun yang saudara lakukan, pikir pula, ya kan? Jangan sampai malaikat maut memakan saudara. Dan betapa ngerinya, betapa pahitnya Bapak Ibu kalau saudara masuk ke zona nabi-nabi palsu. Hukumannya sama dengan malaikat yang terbuang itu, Bapak Ibu. Malaikat terbuang itu ada 4 golongan. Kalau saudara baca di Efesus 6 ayat 12, malaikat terbuang ini terbagi 4 bagian. Dan kalau saudara masuk ke zona nabi-nabi palsu, ajaran sesat, saudara samalah tempatnya. Ya, sama tempatnya. Betapa sakitnya Bapak Ibu, ya. Jadi masih ada pertobatan Bapak Ibu, masih ada peluang, ya, karena Roh Kudus masih ada di sini Bapak Ibu, ya. Roh Kudus belum pergi, ya. Ini belum rapture, karena ada orang yang mengatakan nih anggota-anggota Ibu P ini sudah rapture katanya. Ini belum rapture Bapak Ibu, ya. Kalau sudah rapture nggak mungkin saya tertinggal, nggak mungkin Bang Mongol tertinggal, nggak mungkin Pak Dato tertinggal, ya kan? Pasti akan rapture kami. Saya yakin dengan mereka, ya. Jadi gak usah lah yang aneh-aneh lah dibahas, takutlah kan Tuhan, supaya umur saudara akan diperpanjang Bapak Ibu, ya. Enak Bapak Ibu kalau dekat dengan Tuhan. Kenapa saya bilang enak dekat dengan Tuhan Bapak Ibu? Saudara jangan pikir kalau dekat Tuhan itu enggak banyak masalah. Banyak masalah Bapak Ibu, banyak rintangan. Tapi di dalam rintangan itu pasti kita jadi pemenang. Enggak mungkin kita ada kalah, ya kan? Karena untuk membangun iman kita harus ada masalah. Macam sekolah itunya itu Bapak Ibu. Kalau saudara hanya kelas 1 saja, kelas 1 SD, ya seperti itulah pengetahuan saudara. Harus naik level Bapak Ibu, supaya pengetahuan saudara semakin bertambah. Begitu juga dengan iman. Bagaimana iman kita bertumbuh? Ya harus ada masalah. Dari masalah itulah nanti Bapak Ibu timbul kedewasaan. Apakah saudara dewasa menghadapi masalah itu? Apakah saudara down? Ya kan? Jadi pergunakanlah waktu Bapak Ibu, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Karena ibu ini kan sudah berumur Bapak Ibu, ya. Ibu yang memiliki channel Cahaya Hati sudah berumur Bapak Ibu, ya kan. Jadi pergunakanlah hidup saudara memberitakan kebenaran. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara jangan mengatakan nanti, oh saya kan Tuhan sudah apologet, sudah memberitakan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di mana-mana, lewat lampu, lewat cahaya matahari, lewat gitar. Ada pula lewat gitar Bapak Ibu, lewat lagu India,
Nanti saya akan bagi videonya Bapak Ibu ya. Saya ketawa nih Bapak Ibu. Lewat lagu India Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan muncul. Aduh. Padahal Alkitab jelas Bapak Ibu ya. Kalau ada mengatakan Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, Yesus ada di mana-mana, saudara jangan percaya. Jadi kalau ada para pengajar mengatakan kemuliaan Tuhan ada di sana, kemuliaan Tuhan ada di sana, di sana, di sana, saudara jangan percaya. Karena kemuliaan Tuhan itu secara tersembunyi. Kalau Tuhan mau melakukan atau memberikan pesan kepada saudara, itu secara pribadi, nggak akan bisa secara gamblang dikasih layar seperti live streaming ya kan. Nggak bisa live streaming di YouTube atau di media apapun. Kemuliaan Tuhan itu tidak akan muncul Bapak Ibu. Iya, karena kemuliaan Tuhan muncul saat saudara intim dengan Tuhan sendiri. Makanya di Alkitab jelas Bapak Ibu, setiap orang berpengalaman dengan Tuhan itu sendiri-sendiri, nggak pernah berdua bersama istrinya lah atau bersama suaminya lah ya kan, kalau dia perempuan ya, atau bersama anaknya lah, atau bersama saudaranya lah, atau bersama tetangganya lah ya, apa sama jemaatnya lah, enggak pernah Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu, sedangkan para murid Bapak Ibu tidak semua dipakai Tuhan. Para murid berpengalaman dengan Tritunggal. Yang bisa membahas Tritunggal Bapak Ibu siapa Bapak Ibu? Paulus. Karena dia berpengalaman langsung. Makanya surat Paulus banyak Bapak Ibu. Dari antara para murid. Banyak suratnya. Karena dia berpengalaman. Baru si Yohanes, muridnya Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Yohanes murid Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, berpengalaman Bapak Ibu, sendiri juga Bapak Ibu, nggak pakai teman, sendirinya berpengalaman. Jadi kemuliaan Tuhan itu ya bagaimanapun caranya nggak akan bisa. Mau ditunjukkan seperti apapun nggak bisa. Kalau saudara bicara, ini kan harus melihat di alam roh. Di alam roh mana Bapak Ibu? Ya, saya pun berpengalaman juga Bapak Ibu. Kalau saya tidak berpengalaman, saya nggak berani mengkomentari tim Anomali, Ibu P dan teman-temannya. Saya tidak akan berani mengomentari itu kalau saya tidak berpengalaman. Ya. Karena saya berpengalaman Bapak Ibu, saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya dapat. Contohnya, saya komentari dengan bahasa roh karena saya berpengalaman Bapak Ibu. Bukan dibuat-buat. Ya. Kalau saya tidak berpengalaman, saya nggak berani. Saya bisa membahas tentang roh-roh jahat karena saya berpengalaman. Maksudnya berpengalaman bukan belajar Bapak Ibu ya, tapi melawan mereka, melihat mereka. Ya. Saya melawan mereka bukan pakai sek. Nggak pakai jurus aku. Inilah jurus ya, bersemedi gitu ya. Ya kan? Tapi enaknya bersama Tuhan itu Tuhan yang berperang Bapak. Ya saya hanya diam saja Bapak Ibu ya. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Makanya saya dengan semangatnya Bu mengatakan di
YouTube ini atau dimanapun Bapak Ibu, kalau detik ini mati saya masuk surga. Sampai ada yang komentar Bapak Ibu, bangga kali kau ngomong seperti itu katanya. Ya harus bangga dong. Alkitab saya jelas, nggak kaleng-kaleng kok. Kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Baru, aduh banyak kali harapan. Yesus sendiri yang bicara Bapak Ibu ya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya, bagi orang yang percaya kepadanya. Paulus mengulanginya lagi Bapak Ibu. Ya. Mati di dalam Tuhan adalah sebuah keuntungan. Makanya kata kitab Wahyu, berbahagialah orang mati hari ini mati di dalam Tuhan. Ya kan? Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus yakin Bapak Ibu bahwa dia masuk surga. Yakin dong, apalagi seorang penginjil tidak yakin memberitakan bahwa dirinya masuk surga, itu tanda tanya. Berarti sia-sia dong dia membaca Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru kalau dia tidak yakin bahwa dia kemana dia pergi. Karena yang dicari orang Bapak Ibu adalah kehidupan kekal. Di mana saudara pilih, neraka, surga, itu hak pilihan. Itu hak pilihan Bapak Ibu, bebas. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu, kita ini adalah saling menegur, saling menasihati Bapak Ibu untuk mendatangkan kebaikan. Saya di sini bukan pembenci Ibu P ya, sama tim-timnya. Saya bukan benci sama mereka ini Bapak Ibu, tapi saya kasihan Bapak Ibu. Saya mengasihi mereka sehingga saya menyampaikan kabar sukacita ini Bapak Ibu, supaya saudara selamat kalau saudara mendengarkannya. Saudara yang tahu ya, saya nggak mau mengatakan ini ya. Kalau saudara mau berubah, tidak perlu sampaikan ke media ini. Cukup saudara berdoa di dalam Tuhan. Ya, saya tidak perlu. Saya orangnya tidak perlu harus diklarifikasi di sini, tak perlu Bapak Ibu. Kalau saudara sendiri tahu dari mana saudara belajar, bukan dari Tuhan, bukan dari teologi, tetapi dari orang lain. Mereka belajar Bapak Ibu. Jadi kalau saudara belajar, ya kita lihatlah yang lain-lain di channel-channel lah. Banyak di luar Yesus pun banyak penyembuhan Bapak Ibu. Di luar Yesus pun ada juga orang yang bisa menyembuhkan, bisa speaking with para malaikat terbuang ini. Makanya kalau saudara menonton Tim Anomali, di kolom komentar saya itu, kalau saya nonton Bapak Ibu, itu saya nggak lupa kolom komentar. Wajib saya itu baca sambil nonton. Jadi dari kanan mendengar, kiri membaca. Ya. Jadi ada yang ngomentarin, Bang, kenapa sih Abang bicara membahas tentang malaikat yang terbuang saja, yang kegelapan saja, kenapa nggak pernah sekali-sekali bicara tentang malaikat Gabriel, Mikael, malaikat terang lah? Apa yang dijawab di mana Malibabu? Ya, yang datang kepada kami ya ini, nggak pernah yang datang malaikat terang. Berarti mereka menganggap Yesus yang mereka sampaikan itu adalah malaikat gelap. Makanya mereka mengklaim, ngapain kami berdoa kepada Yesus, kami langsung ke Bapa. Berarti mereka menganggap Yesus itu setara dengan malaikat yang terjatuh.
Saudara paham nggak? Makanya saya mengomentari tim anomali. Ya, dia udah merendahkan Yesus, Bapak Ibu. Ya kan? Ibaratkan Yesus itu dibawa malaikat Gabriel Mikael. Kenapa dia bisa berjumpa Yesus, padahal Mikael sama Gabriel nggak bisa jumpa? Kan tanda tanya ini, Bapak Ibu. Berarti yang dia jumpai itu adalah Yesus KW. Karena di akhir zaman pun nanti, Bapak Ibu, iblis memakai nama Yesus supaya orang terjebak. Kan Yesus berbicara akan banyak nanti akan memakai namaku. Itulah tadi ajaran sesat. Dia memakai nama Yesus supaya tidak nampak kebohongannya. Tidak semua orang bisa saudara tipu. Karena tidak semua orang bodoh, orang tidak berhikmat. Ya. Jadi saudaraku yang kasih dan terus Kristus, kesempatan masih banyak, Bayu. Kesempatan masih panjang, ya. Karena belum rapture ini, Bayu, ya kan? Kalau sudah rapture pun masih bisa bertobat, Bapak Ibu, ya. Tetapi tidak bisa lagi saudara mati, harus mempertahankan, ya harus mati martir lah. Tapi kalau saudara masih diberikan Tuhan kesempatan, ya saudara, kalau saudara ada rapture, ya saudara terangkat, ya kan? Ya malaikat terbuang ini, Bapak Ibu, dia seperti malaikat terang datang kepada saudara. Iblis atau setan ini, Bapak Ibu, kalau datang kepada saudara, dia itu seperti malaikat supaya saudara terperangkap. Kalau datang kepada saudara, dia tidak berbentuk seram, menyeramkan, tidak, ya. Untuk menggoda saudara, dia itu seperti malaikat. Dia bicara dengan manisnya minta ampun. Makanya Hawa bisa terperangkap karena terlalu manis sekali rayuan gombalnya. Ya kan? Betul nggak, Bapak Ibu? Rayuan gombalnya si ular tua itu. Ya kan? Kalau saudara baca di kitab Kejadian, ya, jika engkau mau makan buah ini, kau sama seperti Allah, ya kan? Tahu yang baik dan jahat. Padahal memang udah tertulis, ya kan? Enggak kau makan pun buah itu, kita udah sama dengan Tuhan, segambar, Bapak Ibu, ya. Tahu yang baik dan jahat, udah segambar kita. Hanya kita tidak bisa melakukan dosa. Kita udah segambar. Waktu firman Tuhan bicara, marilah kita membuat manusia segambar dengan kita, tahu yang baik, tahu yang jahat, ya kan? Jadi tanpa memakan itu pun kita sudah anak Allah, gitu loh. Udah segambar dengan Allah, sudah memiliki hak asasi. Kita memiliki hak, Bapak Ibu, hak kita. Dan kewajiban ada. Sebagai kewajiban harus menaati aturan-aturan yang dikasih Tuhan. Tapi karena manusia itu tidak taat, ya terperangkaplah, Bapak Ibu, jatuhlah dalam dosa. Beda dengan Yesus. Yesus kan sempurna, Bapak Ibu. Makanya
waktu Yesus dicobai si ular tua itu kan 3 kali gagal, ya kan? Jika kau anak Allah, jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas. Jika kau anak Allah, kan? Emangnya Yesus tidak anak Allah? Jadi iblis itu memakai apa, Bapak Ibu? Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Iblis itu seperti ini, Bapak Ibu, datang kepada saudara. Makanya banyak orang bunuh diri, kan? Contohnya lah saya. Ini tidak tahu siapa bapaknya. Dari mana ya hasilnya, kan? Jadi datanglah orang. Intimidasi. Tidak, ngapainlah kau hidup. Kau itu nggak tahu siapa bapakmu. Atau siapa yang mengambil ibumu. Ya kan, ini kan intimidasi, Bapak Ibu. Udahlah, gak ada gunanya lah kau hidup, ya kan? Itu cara-cara iblis, Bapak Ibu. Kalau saudara tidak belajar Alkitab, ya saudara bisa terperangkap. Makanya banyak orang bunuh diri. Jadi karena ini adalah tahunnya orang Israel, ya, yang membahas tentang perlawanan spiritual, Bapak Ibu. Jadi kita ini tahun ini sama tahun depan banyak melawan spiritual, Bapak Ibu, ya. Peperangan rohani. Jadi melawan spiritual ini ya kita harus memiliki perlengkapan senjata rohani, Bapak Ibu. Banyak firman Tuhan. Untuk melawan setan, Bapak Ibu. Untuk melawan roh jahat. Untuk melawan tipu daya muslihat iblis ini, ya. Yang menyamar seperti malaikat terang, ya. Yang memakai nama Yesus dicampur aduk lah, kan. Ajaran-ajaran sesat. Untuk melawan mereka ini, saudara, pertama kali adalah milikilah firman Tuhan. Sering-seringlah baca Efesus 6, Bapak Ibu. Ya. Supaya iman saudara tidak goyah, pesan saya, bacalah kitab Yohanes, ya. Yohanes 1 sampai habis, ya. Baru kitab Ibrani, kitab Roma tentang iman, Bapak Ibu, pengharapan supaya tidak goyah gitu. Baru Efesus. Jadi ada 4, Bapak Ibu, untuk pengikut Ibu P, ya. Untuk pengikut Ibu P, pesan saya, sering-seringlah baca dulu yang 4 ini. Gak usah dulu baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Terlalu pusing nanti. Apalagi saudara baca Perjanjian Lama, terlalu pusing, ya. Jadi baca dulu 4 ini aja lah, ya. Yohanes, ya. Yohanes, Roma, Ibrani, Efesus, ya. Ini dulu berulang-ulang dibaca supaya saudara memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh, saudara tidak akan cepat terperangkap. Karena ini lengkap banget dasar-dasar iman orang Kristen. Kalau saya, Bapak Ibu, lebih sering saya kalau khotbah itu, Bapak Ibu, sering banyak yang saya bahas tentang peperangan rohani. Karena ini adalah important, Bapak Ibu, ya. Karena yang membuat manusia malas, jahat, ya ini kerjanya roh jahat. Jadi itu yang perlu diperangi, Bapak Ibu, ya, supaya aman, ya kan. Jadi
saran saya kepada ibu yang memiliki channel Cahaya Hati, ya, seperti nama channelnya itu Cahaya Hati, biarlah bercahaya, ya kan, biarlah orang-orang pun mendapatkan dari channelnya ibu ini, dapatkan hikmat yang benar, ya kan, ajar yang benar. Janganlah saudara seperti anak, ya kan, permainan anak-anak itu bapak ibu, ya, seperti nggak ada kerjaan gitu loh, ya kan. Kita ini bukan anak-anak, ya kan, bukan permainan seperti itu bapak ibu, ya kan, untuk mencari kemuliaan. Ya, janganlah sampai melakukan seperti itu lagi bapak ibu, ya. Saya tidak akan henti-hentinya bapak ibu untuk mengkritisi saudara kita ini, ya. Kasihan, iyalah kasihan bapak ibu, mereka menganggap itu adalah kebenaran padahal sudah menyimpang, ya. Tidak semua orang bisa melihat, karena ini kan di alam roh, ya. Jadi orang yang berpengalaman lah bisa mengkritisi ini, ya kan. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.